Kemarin Abang udah melihat juga berita bahwasannya Jaspel akhirnya berdamai dengan Azizah dari Abang yang katanya sudah memutuskan kontrak nih, kuasa hukumnya seperti apa nih Bang? Ya, terima kasih teman-teman media. Jadi pertama-tama saya ingin meluruskan beberapa hal yang harus saya sampaikan. Karena sebenarnya kapasitas saya sudah tidak lagi menjadi kuasa hukumnya Jessica Felicia. Yang mana saya telah dicabut kuasanya per tanggal 21 Februari. Saya ingin menjelaskan timelinenya ya, teman-teman media, bahwa pada tanggal 20 Februari kami dijadwalkan untuk bermediasi, di mana mediasi tersebut dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari yang mengundang kedua belah pihak, baik pelapor maupun klien saya. Dan tanggal 20 Februari saya masih mendampingi klien saya. Tetapi setelah selesai pertemuan mediasi yang mana tidak dihadiri oleh pelapor, disampaikan oleh penyidik bahwa pelapor tidak berkenan hadir. Setelah itu kami pulang. Disampaikan oleh klien saya, pada saat itu masih jadi klien, menyampaikan, "Bang, saya ingin mengakhiri kontrak surat kuasa." "Oh iya, kenapa Jess?" "Adalah Bang, ini untuk kepentingan kebaikan saya." Jadi itu alasannya. Dan saya dikirimkan surat pencabutan surat kuasa. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman media bahwa saya dicabut surat kuasa saya oleh Jessica Felicia pada tanggal 21 Februari 2025. Ini pencabutan surat kuasa. Agak diangkat Bang. 1 Februari saya dicabut kuasa. Ini bentuknya PDF sebenarnya. Oke. Saya memahami, cuman saya tidak mau menggali lebih dalam. Kenapa? Karena saya memahami kondisi psikis atau tekanan yang diterima langsung oleh klien saya. Yang mana ketika berhadapan dengan seorang masalah dengan hukum, pasti psikis pasti akan terganggu. Saya juga berusaha untuk memahami keadaan karena posisinya dia sebagai tersangka, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ketika kemarin dinyatakan dan ditanyakan oleh teman-teman media mengenai keberadaan saya, karena ada ada chat dari pengacara pelapor, saya ditanyakan keberadaan saya. Saya menyatakan bahwa saya tidak lagi mendampingi Jessica Felicia. Karena per tanggal 21 saya sudah diputus. Dan ternyata kabar baiknya adalah sudah dicabutnya laporan. Itu seperti insting saya ketika saya disampaikan saya diberhentikan sebagai kuasa hukum. Saya menyadari pasti ada deal-deal atau kesepakatan yang dibuat oleh Jessica dengan pihak pelapor. Mungkin salah satunya adalah pemberhentian saya sebagai kuasa hukum. Buat saya tidak menjadi masalah, ya kan? Dan saya juga lebih memilih untuk lebih terhormat dengan keadaan saya diberhentikan sebagai kuasa hukum. Karena saya juga tidak mau dengan adanya penekanan-penekanan tersebut sehingga terjadinya kesepakatan yang tidak menyenangkan bagi kedua belah pihak. Tapi saya menghargai itu semua, menghargai bahwa dengan perdamaian ini mungkin menjadi kebaikan bagi pelapor maupun Jessica Felicia. Itu sih yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman media, bahwa saya sudah tidak lagi menjadi pengacara dari Jessica Felicia. Oke Bang, mungkin dengan dia berstatement ya bahwa ada seseorang yang memperkeruh suasana, mungkin yang memperumit masalah. Dia menyebutkan salah satunya bisa jadi karena dari abang sendiri yang terus menginginkan bahwa tetap maju gitu Pak, dari Jessica Felicia. Mungkin seperti apa Pak? Iya, memang saya bisa menjelaskan bahwa mungkin
kita mempunyai pandangan yang berbeda terkait bagaimana penyelesaian suatu permasalahan. Ya, ketika saya mencoba menyelesaikan permasalahan ini dengan cara saya, mungkin tidak selesai dan ada tawaran yang lebih baik. Saya juga tidak bisa memungkiri mungkin tawaran yang diberikan pihak sebelah dengan tidak melibatkan saya itu menjadi lebih baik. Sehingga saya lebih baik mundur karena untuk kepentingan yang lebih besar. Kepentingan lebih besar apa? Adanya perdamaian. Dan saya lebih baik mengundurkan diri, lebih baik juga saya menyelesaikan kontrak saya sebagai kuasa hukum seperti itu. Jadi mengenai pendapat yang memperkeruh dan segala macam, ya itu silakan aja, itu haknya dari pihak Jessica atau siapapun lah. Artinya saya lebih memilih dengan kepala tegak untuk sebagai pengacara tidak lagi gitu. Bang, tapi yang dikatakan Jasper sendiri itu adalah bahwasannya ada transaksi, bahwasannya abang menjadi kuasa hukumnya itu gratis tanpa pembayaran ya. Dan akhirnya dia mengetahui bahwasannya ada pembayaran dari Rahel V-nya sendiri kepada abang gitu. Itu sebenarnya yang terjadi seperti apa sih bang? Iya, faktanya adalah ya Rahel V-nya memang membantu untuk membayarkan fee lawyer. Membayarkan. Itu benar faktanya, itu fakta. Ya, itu sudah diketahui juga dan itu fakta. Dan saya memang tidak membebankan biaya kepada Jessica karena dia juga sudah menanyakan kepada saya. Karena saya menganggap Jessica kan saya pikir tidak memiliki orang tua, kemampuan finansialnya juga tidak cukup, dan saya pikir saya juga mendapatkan pesan dari RV bahwa saya akan bantu dia karena dia berhadapan dengan hukum, karena ada tekanan-tekanan yang diterima dia ketika laporan polisi ini dibuat. Jadi ya udah, saya akan dampingi dia secara normatif sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tapi ini kan bang, seakan-akan Jasper sendiri menggiring opini secara negatif, seperti mau berdampak negatif gitu bang. Artinya saya memahami lah apa yang menjadi video yang beredar saat ini. Ya videonya memang negatif kepada saya, terutama saya merasa negatif kepada saya, tapi saya memahami itu dan saya juga merasa apa yang menjadi video tersebut saya tidak mau mempermasalahkan karena saya tahu dalam video tersebut pasti ada deal-deal, ada kesepakatan-kesepakatan yang saya tidak ketahui. Tapi yang saya ketahui adalah ujungnya mereka berdamai. Dan itu buat saya kepentingan lebih besar itulah, perdamaian itulah yang saya anggap sebagai itu buah manis dari apa yang saya selama ini perjuangkan. Mungkin dengan saya kemarin memberikan keterangan-keterangan sehingga harusnya ya sudah, kalau mau damai dengan tanpa harus ada Bang Ramzi di samping kamu. Ya sudah, itu kalau emang itu menjadi kesepakatannya, dealnya, ya go ahead. Saya lebih baik diberitakan seperti ini, tapi saya bisa menyampaikan hal ini kepada teman-teman ini. Oke, pada saat dia memutuskan untuk menjadi abang jadi kuasa hukumnya, apakah yang dikatakannya beliau dia itu yang katanya ya ada bayar guna melakukan membantu dia untuk pembayaran itu, dia di situ sudah tahu atau belum? Sudah tahu. Dan niatnya dari Rahel V-nya ke dia itu sudah sampai ke telinga dia atau seperti apa? Saya tidak tahu detail ya mengenai hal itu. Cuman yang jelas dia mengetahui bahwa saya ini kan pengacaranya RV, ya kan? Dan dia memperkenalkan kan RV. Saya bilang mengenai perkenalan tersebut, akhirnya saya bertemu dengan si Jasper. Saat itu saya masih di luar negeri dan akhirnya ketemu, saya minta penundaan. Nah, akhirnya saya mendampingi dari tahap proses penyelidikan sampai saat ini terakhir. Nah, artinya, dan saya sudah sampaikan itu semua. Bang, tapi kalau dari abang sendiri pernah tahu nggak sih, atau mungkin pernah melihat bahwa RV ini pernah berjumpa dengan Jasper secara langsung, ataupun mungkin? Setahu saya tidak pernah. Mereka mungkin pertemanan secara online ya. Dan sekarang kan namanya fans atau RV punya punya follower yang banyak, dan JSPL juga sebagai content creator juga punya follower yang banyak. Mereka kadang-kadang kan ada juga orang yang kenalnya cuma di dunia media sosial aja. Tapi setahu saya tidak pernah. Saya tidak pernah duduk bertiga. Saya hanya duduknya sama Jessica.
Bang, selama Abang menjadi kuasa hukum Jaspel sendiri, ada komunikasi nggak Bang, antara Jaspel dengan Aziza nggak Bang? Setahu saya nggak tahu ya mengenai hal itu. Setahu saya yang berkomunikasi dan saya berusaha berupaya untuk berkomunikasi dengan pihak Aziza. Dan saya sudah mengupayakan itu. Tapi mungkin di akhir, ya itu tadi saya bilang deal-dealnya tidak dengan saya karena yang mereka inginnya tanpa pengacara, sehingga mungkin Jessica Felicia tersendiri dan bisa apa ya lebih nyaman dengan bisa ngobrol langsung tanpa adanya didampingi pengacara. Ini seperti ada drama tersendiri nggak sih Bang menurut Abang? Ya, saya pikir namanya drama ya silakan orang menilai seperti apa, tapi buat saya kepentingan lebih besarnya adalah perdamaian antara mereka berdua dan saya tidak menjadi masalah, saya tidak akan mengambil langkah-langkah seperti apa. Buat saya lebih baik berkepala tegak untuk menyampaikan kepada teman-teman media bahwa saya tidak berposisi memperkeruh keadaan, bahkan justru dengan saya diberhentikan malah bisa berdamai. Oke. Bang, ini kan sepertinya Jaspel seakan memburukkan Abang ya, mau begitu ya Bang ya. Apakah Abang akan menempuh langkah hukum mungkin atau Tadi seperti saya apa? sampaikan, saya tidak akan menempuh langkah hukum karena buat saya Jessica Felicia di bawah tekanan menurut saya. Karena statusnya sebagai tersangka dan dia ingin segera menyelesaikan masalahnya karena masalah ini sudah 6 bulan lebih. Ya mungkin salah satu pertimbangan perdamaiannya adalah dengan memberhentikan saya sebagai kuasa hukum, ya saya pikir tidak ada masalah buat itu. Oke? Oke. Pak Helvinya sendiri ada tanggapan nggak Bang mendengar ini? Saya belum berkomunikasi terkait tanggapan mengenai hal ini, cuman saya sudah sampaikan bahwa sudah ada perdamaian. Nah, Bang, kalau melihat dari ini kan mungkin dari kasusnya Kak Aziz ini kan menyangkut paut juga dengan mungkin dengan RV ya Bang. Ya. Nah, menurut Abang apakah mungkin nanti dari pihak Aziz akan mungkin ada laporan kepada RV atau gimana Bang? Saya tidak tahu. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak pelapor Aziza saya nggak tahu. Silakan tanya ke lawyer. Tapi kalau seandainya ada laporan ataupun Saya ini kan pengacara tergantung surat kuasa. Kalau saya diberikan kuasa untuk melakukan pembelaan terhadap RV ya pasti saya akan lakukan pembelaan. Tapi kalau misalnya surat kuasa itu tidak ada kan ya bisa kepada yang lain. Oke ya. Oke. Sip.